Selamat siang kawan-kawan sekalian. Salam adil dan lestari. Di sini sudah ada Bang Daye dari Akar Foundation. Mungkin bisa Bang Daye kenalkan diri, Bang. Baik, nama saya Hidayat lengkapnya. Saat ini dipercaya sebagai District Officer dalam program kemiskinan ekstrim yang bekerjasama dengan Patiro. Itu singkat, dan keseharian saya sebelum ini memang saya banyak mengawal isu-isu permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu perkenalan singkatnya Bang Jamal. Kalau di Akar udah berapa lama, Bang? Kalau di Akar saya mulai masuk itu tahun 2011. 2011 saya mulai bergabung di Akar, tapi pada tahun 2015 saya ada kerjaan di Kalimantan, jadi saya ikut abang saya, jadi saya di sana, dan tahun ini saya bergabung lagi di Akar dengan program kemiskinan ekstrim. Selamat bergabung kembali berarti, Bang. Siap, Bang Jamal. Jadi ini kan aku dengar ada kemiskinan ekstrim. Terus perbedaan antara kemiskinan yang biasa kita dengar sama kemiskinan ekstrim apa, Bang? Ya, memang saat ini menjadi seksi ya. Kalau kita bicara, dulunya kita bicara kemiskinan itu hanya kemiskinan biasa, kemiskinan struktural, kemiskinan, banyak macam kemiskinan. Nah, hari ini dengan standar yang ditetapkan oleh PBB, maka ada kata-kata kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini di mana orang yang dengan ciri-ciri pertama dia tidak mempunyai fasilitas kehidupan yang layak. Sudah itu mereka tidak punya sumber air yang layak. Mereka tidak punya sistem sumber sosial lainnya yang itu bisa membantu mereka. Nah, dari sisi pendapatan, kalau kemiskinan ekstrim ini itu di angka 10.000 per hari yang sudah ditetapkan. Kalau kemiskinan biasa, kemiskinan nasional saat ini kata-katanya itu ditetapkan di angka 14.000. Jadi 14.000 itu kemiskinan angka nasional, kemiskinan ekstrim itu ada di bawah 14.000 ini. Artinya 10.000 per hari untuk satu orang ayah, satu orang ibu, dan 2 orang anak. Artinya 10.000 ini apakah dia mencukupi untuk pemenuhan kebutuhannya? Itu makanya jadi dipisahkan antara kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh nasional, ada kemiskinan ekstrim. Nah, penetapan ini menggunakan standar BPS. Kalau saat ini di Badan Pusat Statistik ya. Ya. Nah, itulah kira-kira bayangan antara kemiskinan ekstrim dengan kemiskinan nasional hari ini. Mungkin itu sebenarnya. Terus ini kan khususnya programnya di Kabupaten Lebong, ya? Iya. Nah, itu gambaran tentang kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lebong, data sementara yang Akar Foundation punya itu seperti apa, Bang? Ya, kalau mengacu data memang kita belum punya data pasti berapa jumlah orang. Karena yang ada itu muncul data persentase. Persentase yang dikeluarkan oleh BPS itu 1,06% di Kabupaten Lebong. Artinya kita belum tahu jumlahnya berapa persen. Tapi kalau merujuk surat aturan Permenko PMK nomor 30 tahun 2020 itu menyatakan data yang digunakan itu adalah data hasil verifikasi oleh Badan Kependudukan dan Badan Keluarga Nasional yang itu dimiliki oleh BKKBN yang namanya dulu PK21, yang hari ini sedang proses verbal ke angka PK 2022. Artinya basis data memang banyak. Ini jadi problem tersendiri ya. Mau data mana yang akan digunakan dalam merujuk kemiskinan ekstrim ini? Kalau merujuk Permen Menko PMK itu, maka merujuk data yang dikeluarkan oleh BKKBN. Tapi kita ketahui hampir seluruh kementerian bicara tentang kemiskinan ini. Ada Kementerian Sosial yang sudah selama ini bekerja melalui data namanya data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Yang itu hasil dari FGD kemarin masuk di desil 3. Nah, kemiskinan ekstrim itu ada di desil 1. Nah, ini masih perlu pendalaman lagi terkait jumlah. Tapi untuk sementara ini
Akar Foundation sudah mendapatkan data berbasis PK21 tadi untuk khusus Kabupaten Lebong, tapi bukan BNBA, by name by address, tidak. Tapi setiap desa ada jumlahnya, keluarga persejahteranya berapa, termasuk identifikasi lantai rumah. Itu yang sudah dimiliki oleh Akar hari ini. Itu Bang. Oh, cukup sulit jadi Bang ya, karena data punya masing-masing dan saya nggak tahu ya itu sama atau enggak Bang datanya itu. Nah, yang dimiliki oleh departemen-departemen atau kementerian-kementerian masing-masing itu. Ini yang jadi problem yang kemarin di FGD yang dilakukan oleh Akar di Hotel Pangeran minggu lalu. Masing-masing instansi atau OPD di kabupaten, dia masing-masing punya intervensi bantuan sosial. Kita bicara misalnya Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, ada namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Mereka sudah rutin memberikan bantuan dari mulai intervensi makanan, sekolah, kesehatan, itu sudah selesai. Bahkan uang tunai. Bahkan uang tunai. Nah, belum lagi kita bicara di Kementerian Sosial itu ada bantuan untuk lansia kalau dia masuk kriteria keluarga miskin. Itu sudah lengkap. Nah, di Kementerian PMD itu pun ada lagi bantuan langsung tunai ataupun bantuan pangan. Itu melalui dana desa skema. Artinya kalau untuk sisi bantuan sosial itu udah cukup. Oke. Nah, ini yang jadi problem. Data mana yang kita akan gunakan, terus intervensi siapa yang akan dilakukan? Yang melakukan intervensi. Karena kita bicara hari ini, kemiskinan ekstrim itu ada tim koordinasi percepatan kemiskinan ekstrim. TKPKD namanya. Nah, hasil FGD kita di Kabupaten Lebong kemarin, ketua pelaksana itu adalah wakil bupati Lebong. Oh, dalam tingkat kabupaten ya? Tingkat kabupaten. Kalau tingkat provinsi dia wakil gubernur. Dia hampir sama dengan TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Dia hampir sama. Jadi wakil kepala daerah sebagai ketua pelaksana dari program tersebut. Nah, cuma kemarin problemnya SKTKPK itu sendiri belum selesai. Ini jadi problem juga. Belum selesai dalam artian maksudnya? Kalau kemarin kita coba dalami itu baru sebatas di Biro Hukum. Artinya belum secara legal tertandatangani SKTKPK. Itu yang penting karena bicara penyelesaian kemiskinan ekstrim, maka tidak bisa bicara satu pihak saja. Kita bicara Kemensos sudah banyak program, PMD sudah banyak program, kesehatan sudah banyak program dalam pencegahan kemiskinan ini. Tapi apakah angka kemiskinan semakin menurun? Nah, ternyata kan tidak. Masalahnya juga kan data kan udah beda-beda tuh. Betul. Makanya sekarang menjadi satu data yang digunakan mengacu Permenko PMK itu adalah data yang dikeluarkan oleh BKKBN, PK21. Nah, yang jadi problem data yang sudah ada, verbal yang data kayak data TKS kan tahun ini, tahun kemarin sampai tahun ini itu melakukan verbal terus per rumah, gitu. Pakai lagi GPS, difotokan segala macam. Perkoordinat. Tapi persoalannya, kok angka kemiskinan kok makin nambah, gitu. Apa ada yang salah? Ini kita tidak tahu. Makanya butuh kerja bersama, kerja bareng, istilahnya itu konvergensi lah. Jadi semua pihak makanya dibentuk tim. Nah, tim inilah yang nanti bekerja bersama-sama bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lebong. Itu Bang. Oke. Jadi kemungkinan tim-timnya siapa aja Bang? Nah, kita belum tahu ya SK TKPK yang di-SK-kan dari Kabupaten. Apakah salah satunya dari Akar atau? Nah, hasil FGD kita kemarin akan dimasukkan di salah satu bidang dalam proses percepatan penurunan stunting. Karena gini, program Akar dengan Pak Tiro ini salah satu program utamanya adalah melakukan penguatan kapasitas bagi TKPK tersebut. Artinya kita ketahui karena masing-masing OPD ini pasti akan muncul namanya ego sektoral. Mereka merasa kami yang paling duluan, kami sudah bekerja, kami ini, bla 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 seperti itu. Nah, dengan posisi Akar hari ini, Akar akan menjadi media untuk bersama-sama kita merumuskan seperti kemarin FGD. Jadi tidak ada lagi ke depan, wah ini, salah itu, salah ini. Tapi sama-sama ya. Kita coba menurunkan breakdown ini dari pusat seperti ini, dari Bangda seperti ini. Karena kemarin kita
Zoom meeting dengan Bangda juga yang dihadiri seluruh Bapeda baik provinsi maupun kabupaten. Nah, itu jelas ketemu tuh. Oh, ini TKPK, oh ini seperti ini, oh ini rujukan data, ini strategi, ini seperti apa. Nah, akan main berperannya dalam penguatan kapasitas tersebut. Karena kita ketahui Lebong dengan angka 1% memang kecil kalau di angka rata-rata. Cuma ini akan jadi gangguan sebetulnya di pemerintahan Kabupaten Lebong itu sendiri. Karena kita bicara angka kemiskinan ini akan jadi isu seksi untuk kedepannya. Dengan tantangan yang terbesar di akar ini, di Kabupaten Lebong dengan persoalan 70% kawasan hutan. Ini kan tantangan besar ya. Apakah berdampak positif atau berdampak negatif? Itu sebaliknya ya. Kita ketahui banyak juga investasi di Kabupaten Lebong yang hadir di sana. Apakah peran investasi yang ada hari ini bisa berdampak kepada pengentasan kemiskinan? Ini juga jadi pertanyaan besar. Ya, DFGD kita kemarin masih alot berputar, wah ini gini. Artinya ke depan kita ingin mendalami dari dana DBH yang sudah disetorkan oleh si perusahaan, apakah ada turun berapa persen untuk pengentasan kemiskinan? Jangan-jangan dana yang sudah disetorkan sebagai bentuk pajak DBH-nya turun ke bawah bukan untuk pengentasan kemiskinan, malah bangun jalan misalnya, infrastruktur lain, atau beli kendaraan dinas. Ini kan kita belum tahu sejauh mana DBH yang ada ini turun ke sana. Artinya dengan persoalan 1%. Bukan tuduhan kan, itu ini bukan tuduhan, ini kemungkinan. Jangan sampai nantinya bahasa kawan-kawan di lapangan atau kawan di akar itu, orang itu sebenarnya sakitnya perut, tapi dikasih obat sakit kepala. Jadi paksakan karena ada kadar paracetamol, ya biar sembuh lah. Tapi pasti akan kambuh lagi. Nah ini sebenarnya tantangan terbesarnya. Itu. Kalau kita breakdown lagi Bang, apa upaya atau strategi lah yang akan dilakukan tim akar dalam membantu pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lebong tuh apa aja Bang? Ya, sekali lagi kita bukan dewa ya. Artinya akar ini tradisinya selalu berupaya untuk membangun kesadaran dulu ya. Kita lihat dulu nih, sejauh mana kesadaran si stakeholder pemerintah ini terhadap persoalan kemiskinan ini. Makanya penguatan TKPK itu menjadi poin penting untuk membangun program kedepannya dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan ini. Itu yang utama, peningkatan itu dulu. Kapasitas TKPK ya. Clear dulu di sana. Jangan sampai kita ketahui sekarang program pemerintah ini kan sudah banyak nih. Bansos A, bansos B, bansos C, bansos COVID, BLTA, BLT. Itu sudah full gitu kan. Tapi tidak menjawab dalam rangka penurunan kemiskinan. Ini kan ada yang salah ini. Makanya kita harus deteksi dulu bagian mana yang salah ini. Nah, dengan kondisinya ada dibikin tim, ini akan mempermudah proses akar sendiri dan mitra kita, pemerintahan hari ini, dalam memuat strategi dalam percepatan ini. Kalau memang salahnya kepada OPD-nya, misal dalam rangka berkoordinasi atau berkonvergensi dalam program, maka itu dulu kita clearkan. Pengalaman misalnya saya ketika di stunting misalnya, ego sektoral itu muncullah dalam 3 bulan saya selama itu pasti ego sektoral, dan itu kemarin jadi kita muncul. Wah ini sana. Nah kita tidak mau. Mana data ibu? Mana ini? Kita tidak mau sampai ke arah situ gitu. Artinya kita mau persoalan ini terjawab dan menurun angka kemiskinannya, bukan dengan debatable kita misalnya soal ini dan bla bla bla. Kita dulu itu aja. Artinya proses penyadaran di tingkat TKPK itu penting dulu. Baru kita lakukan penguatan dengan materi-materi yang kita miliki, melihat persoalan-persoalan itu dengan sesuai apa yang ada di Kabupaten Lebong. Jangan persoalan di Kabupaten Lebong kemiskinannya A, tapi kita mengadopsi misalnya yang B, daerah yang bukan daerah pegunungan dan hutan, misalnya daerah pesisir, kan itu tidak mungkin. Jadi yang kayak tadi kasih sakitnya perut. Nah, jadi problem yang ada di Kabupaten Lebong itu solusinya yang ada di sana, bukan kita mengadopsi gitu. Tapi kita coba cari strategi-strategi apa dalam proses penguatan nanti itu akan muncul gitu. Mungkin itu Bang Jamal. Oke, siap Bang. Ini terakhir Bang, mungkin jadi closing statement juga kan Bang. Setelah semua ini sudah terlaksana, proses ini yang belum bicara dan tantangan-tantangan yang tadi Abang sebutkan, salah satunya tadi data yang berserakan itu sudah teratasi, itu harapan kedepannya bagaimana Bang? Ya,
Ya harapan kita jelas nol ya angka kemiskinan. Oke, nol ya. Jangan sampai malah muncul program makan malah bukan jadi 1%, Malah nambah. malah jadi 3%. Nah kita ingin kan, makanya tadi